Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari keluarga besar Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami, berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Boleh kami rasakan Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu mengasihi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar renungan pagi hari ini yang sebenarnya akan kami dengar boleh menguatkan kami, boleh memberkati hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul hamba uang. Saya akan bacakan dalam Ibrani 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hamba uang. Orang yang berbicara uang, semua orang butuh. Nggak ada orang yang bilang nggak butuh uang. Orang gila aja juga butuh uang. Semua orang yang masih bernafas membutuhkan uang. Saya akan di dalam ayat ini ada 4 bagian yang saya dapatkan. Yang pertama, jangan kamu menjadi hamba uang. Hamba itu seperti budak. Orang yang hamba itu berarti dia fokus hanya kepada sesuatu. Dia tunduk kepada sesuatu, terutama kepada uang ini. Orang memang butuh uang, tapi orang juga butuh yang namanya berkat Tuhan. Butuh ketundukan kepada Tuhan. Kita butuh sesuatu itu bukan, apalagi terutama dengan uang ini ya. Uang itu bisa mempunyai dampak yang baik dan yang tidak baik. Uang itu yang baik kenapa? Kalau kita butuh makan, kita perlu uang untuk menyehatkan tubuh kita. Kalau kita sakit, kita butuh uang untuk mengobati sakit penyakit kita. Tapi kalau kita menjadi hamba uang, berarti uang itu segala-galanya. Tuhan itu menjadi yang nomor 2. Mari kita pergunakan uang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan kita mempergunakan uang, bukan kita diperhamba dengan uang. Kita boleh mencari uang, tapi bukan kita menjadi bagian dari kekuatan uang itu. Yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan memberkati hidup kita bukan hanya dengan uang. Memang yang seperti saya katakan bahwa uang itu memang kita butuhkan. Tapi kalau uang sudah mengatur hidup kita, itu yang menjadi masalah. Seringkali kita mencari uang gila-gilaan, seringkali kita mengutamakan uang dalam kehidupan kita. Yang utama dalam kehidupan kita seharusnya itu adalah Tuhan. Tuhan yang harus menjadi tolak ukur kehidupan kita. Ketika kita mempunyai Tuhan dalam kehidupan kita akan merasakan kecukupan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kita itu berkekurangan. Nggak pernah. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, ketika kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan itu ingin kita menaruh harapan kita kepada Dia. Tuhan itu mau kita itu percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Yang ketiga, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Mungkin kita mengalami masalah persoalan, Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa kita. Bapa kita yang di surga, Dia memelihara hidup kita. Bapa yang di bumi aja sayang kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, yang menciptakan kehidupan di seluruh dunia ini. Yang keempat, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang setia kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Kita bukan seperti anak-anak gampangan yang seringkali kalau kita lihat di kehidupan lingkungan kita, ada anak-anak yang dibiarkan oleh orang tuanya. Anak itu dibiarkan, dia mau seperti apa, mau kenapa, mau diculik sekalipun, dia nggak peduli. Tapi beda dengan Tuhan kita. Dia Bapa kita yang di surga, Dia yang menciptakan hidup kita. Ketika kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Dia akan memberkati, Dia akan memelihara, dan Dia akan mencukupkan. Jangan pernah menjadi hamba uang. Orang yang menjadi hamba uang itu memang seringkali saya juga sering lihat orang berusaha, dia bisa kaya, dia bisa mencapai segala sesuatunya, tapi dia tidak bisa
menikmati berkat-berkat itu. Dia tidak bisa menikmati hartanya. Banyak orang yang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang yang seperti itu. Dia bisa mencapai kesuksesan tapi dia tidak bisa menikmati. Orang yang seperti itu yang adalah orang yang paling malang di seluruh dunia. Kenapa? Dia sudah bisa mendapatkan tapi dia tidak bisa menikmati. Yang menikmati siapa? Orang lain. Di firman Tuhan juga katakan seperti itu. Dia bisa mencari tapi yang menikmati adalah orang lain. Itu adalah orang yang paling malang di dunia. Mari kita pergunakan uang itu untuk sesuatu yang berguna buat kehidupan kita. Bukan hanya buat kita, tapi buat orang lain juga. Biar firman Tuhan pagi hari ini jangan menjadi hamba uang, tapi firman Tuhan katakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan itu adalah kebahagiaan yang sempurna dalam kita mengiring kepada Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita untuk kita boleh selalu tunduk kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami taruh hidup kami di dalam tangan-Mu, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu selalu baru setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.